الحمد لله الحمد لله الملك الديان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai makhluk yang telah dikaruniai banyak nikmat dan dipercaya menjadi khalifah di muka bumi ini, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa menguatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur ini harus dikuatkan dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, tiada kata yang bisa diungkapkan atas anugerah kehidupan di dunia selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tahu diri dan bersyukur sehingga nikmat Allah akan terus ditambah olehnya. Selanjutnya, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita di dunia senantiasa berada pada koridor yang telah digariskan oleh Allah. Iman dan takwa akan menjadikan kita insan yang senantiasa takut untuk melanggar perintah Allah dan memotivasi kita untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Semoga kita bisa masuk dalam golongan muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Perbedaan adalah Rahmat. Tema ini diangkat untuk mengingatkan kita bahwa berbagai perbedaan di dunia ini, baik dalam segi fisik maupun non-fisik, seperti perbedaan pandangan dan keyakinan merupakan keniscayaan atau sunnatullah, adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menciptakan semua yang ada di dunia ini sama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kalian hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Namun Allah berkehendak lain menjadikan kita berbeda-beda. Pasti ada pelajaran dan hikmah dari semua ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Terkait dengan perbedaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menciptakan beragam jenis manusia yang semuanya itu bukan untuk saling menyalahkan, merasa paling benar dan merasa paling baik. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa semua perbedaan yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk saling mengenal.
saling memahami, saling toleransi dan tidak saling menyalahkan. Bukan hanya memahami perbedaan terkait suku, warna kulit, bentuk tubuh dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya, namun juga saling memahami pada pendapat, pemikiran, pemahaman dan cara pandang yang berbeda-beda dari setiap individu manusia, termasuk dalam cara pandang dalam memahami nas dan teks keagamaan yang diturunkan oleh Allah dalam wujud Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, perbedaan penafsiran dalil dan metode dalam menentukan awal bulan Hijriyah yang sampai saat ini terus terjadi. Terlebih saat menentukan bulan-bulan istimewa seperti Ramadan yang di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, Syawal yang menjadi waktu akhir Hari Raya Idul Fitri, dan Dzulhijjah yang merupakan waktu Hari Raya Idul Adha, serta melaksanakan ibadah haji. Dengan perbedaan yang ada ini, maka tidak heran pula terjadi perbedaan pada awal dan akhir puasa Ramadan, beda pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan beda waktu Hari Raya Idul Adha. Perbedaan ini tidak boleh menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi bukti betapa dalamnya khazanah keilmuan agama Islam, sekaligus mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadi individu yang tasamuh, toleran, menghargai pendapat orang lain, dan tidak gampang menyalahkan. Perbedaan bukan untuk dihilangkan, namun perbedaan harus dikelola dengan baik dan dirayakan dalam kebersamaan. Maka tepat sekali konsep trilogi ukhuwah persatuan yang dipegang dalam menghadapi perbedaan ini. Trilogi ukhuwah tersebut meliputi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan dalam ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama umat manusia. Jika ada perbedaan pandangan dalam pemahaman agama, kita harus menyadari bahwa kita saudara dalam satu bangsa. Jika kita berbeda pandangan dalam agama dan berlainan bangsa, kita harus menyadari bahwa kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Persaudaraan dalam perbedaan ini harus dikelola dengan sikap moderat atau tasawuf, seimbang atau tawazun dan toleran, tasamuh. Dengan sikap ini, maka kedamaian dalam hidup bermasyarakat akan bisa senantiasa terjaga. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahuhim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Rawahu Muslim. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Dari paparan khutbah ini, kita bisa mengambil prinsip bahwa perbedaan pandangan adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan. Yang terpenting adalah tidak saling menyalahkan dan merasa diri yang paling benar. Sikap inilah yang menjadi titik masalah dari perpecahan akibat perbedaan. Jika setiap individu menjalankan keyakinannya dengan tidak menyalahkan orang lain, maka bisa dipastikan kedamaian bisa terwujud. Namun sebaliknya, jika yang digaungkan adalah menganggap dirinya benar dan yang lain salah, maka disitulah muncul bibit-bibit ketidakharmonisan. Terlebih di era digital saat ini, di mana setiap orang bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya melalui media sosial dan diketahui oleh banyak orang. Penting bagi setiap individu untuk berpikir 1000 kali saat akan menyalahkan orang lain di media sosial. Terlebih tidak memahami ilmu dan pokok-pokok permasalahannya. Sehingga penting juga bagi kita untuk memilah dan memilih informasi dengan memperhatikan kesahihan sanad, matan dan rawi dari informasi yang kita dapat di media sosial agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan benar dalam beragama, dan semoga kita menjadi umat Islam yang senantiasa menyebarkan kedamaian di dunia nyata dan di dunia maya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وذخرنا ومصطفى ومولانا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.